Bima. Sehat? Sehat. Alhamdulillah baik. Dari mana ini? Tampangnya keren ya. Biasa aja sih sebenarnya. Ya masuk aja. Oke, terima kasih banyak. Ini tempat Ubian di sini berbeda. Iya ya. Baru tahu saya di sini. Apa mau di tempat ini? Di sini aja nggak apa-apa. Ubian, ambilin air ya. Bang Jaja ya. Sini Bang Jaja. Bang Diman, Gimana? itu umumnya gimana? Masalah udah ada peningkatan dulu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kalau untuk penilaian nih dari 100 kira-kira udah berapa persen gitu? Nah, kalau untuk dari kesembuhan 100 dari pertama kali Bang Diman MB ya, sampai sekarang itu mungkin udah sekitar 80%. 80%. Oh berarti udah ada perkembangan ya. Tapi sebelumnya dia enggak ini ya. Udah terlalu ini ya. Nggak ada peningkatan. Tapi udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kalau seandainya dia itu dibandingkan sama ini sekarang dia udah sembuh ya. Dibilang kalau dibandingkan sama ODGJ ya jauh. Jauh ya. Ya sekarang dia udah kayak bukan gangguan jiwa tapi sekarang kayak ke anak kecil aja sih sebenarnya. Oh, Ada kabar apa nih dari Rosita nih? Oh Dia- gini, kemarin kan kita ngobrol di sana kan, si Rosita kan mau dibawa kemana gitu kan. Nah kemarin Bang Diman juga suruh ini kan apa namanya ngecek BPJS-nya tuh. Ya ada BPJS-nya. BPJS-nya saya bawa, udah saya cek juga. Ternyata di situ BPJS-nya memang masih aktif Bang Diman. Nah, Umbi ya. Sini ge. ini Bang Diman saya bawa nih di Rosita. Jadi posisinya untuk BPJS-nya masih aktif Bang Aktif, Jaja? udah saya cek di Jadi kemarin juga Bang Diman dapat informasi Umbi ya. Sini dong, sini. Jadi, Dulu sini. Udah dulu. Jadi Bang Diman juga kemarin dapat informasi teman-teman bahwa dari siapa dari keluarganya Rosita ya, Rosita. bahwa Rosita itu terkena kayak semacam epilepsi. Ya, epilepsi itu kayak semacam kejang-kejang. Jadi dia itu katanya sewaktu-waktu jatuh. Ya, jadi suka kejang-kejang. Jadi di situ kita kan harus, jadi nggak usah untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak usah ya? Ya, karena kalau untuk kejiwaan kan masih nyambung ya Bang Iji ya. Masih nyambung. Nah, cuman kan untuk keluarganya beranggapan kalau dia gangguan jiwa kan Bang Iji. Iya, soalnya suka keluyuran gitu kan karena jadi kayak kumat-kumatan gitu mas. Kalau lagi kumat dia kemana aja, tapi kalau lagi sembuh ya kayak gitu, kayak orang normal aja gitu. Makanya orang keluarganya beranggapan dia itu gangguan kejiwaan. Emang sebenarnya kalau seandainya untuk kejiwaan itu kayaknya kena juga ya. Iya. Soalnya kan dari mungkin teman-teman nggak lihat secara langsung gitu ya. Dilihat hanya potongan-potongan dari vlog aja gitu kan. Iya. Nah kalau seandainya lihat emang kayaknya sih ada juga tapi ringan. Iya, Cuman ringan. parahnya itu dia terkena epilepsi. Epilepsi. Nah, Diman dapat cari informasi kalau epilepsi itu sebenarnya bisa disembuhkan. Cuman harus rutin minum obat. Gitu Nah, ya, jadi Bang, ya? insya Allah kalau seandainya ini benar-benar BPJS masih aktif, ntar kita rujuk dibawa ke rumah sakit RSUD yang ada di provinsi. Iya. Nah, ntar kita bawa ke sana. Paling Bang Diman minta tolong sama Bang Dija kita bareng-bareng ya. Siap. Kita minta rujukan dari desa, Dari biasa. dari kecamatan sama puskesmas. Puskesmas. Nah dari situ kita bawa bareng-bareng. Ya, kita bawa ke sana. Jadi mudah-mudahan untuk anti Rosita ini dikasih kesembuhan yang bagus soalnya kan Amin. masih muda juga. Iya, masih dari lokasi yang punya masa depan dia harusnya gitu kan. Kalau dia normal mah udah kayak model aja kan, mukanya cantik, putih, rambutnya hitam gitu kan. Jadi masih cantik lah. Ubian cantik nggak? Cantik banget. Hah? Kalau dia Ubian cantik nggak? manis. Cantik. Sini nggak? Sini. Adi mau ngomong sini. Sini. Aduh. Adi mau nanya. Sini, di sini. Nah, situ. Nah, gitu. Kakinya yang bagus ya. Udah gitu nggak apa-apa. Kalau seandainya Adiman urusin Ita Rosita, Umbia mau nggak? Mau. Berarti Umbia tinggal di mana? Tinggal di rumah Diman. Oh, mau bareng-bareng sama Dede Ita?
Apa udah ke yayasan? Enggak. Hah? Udah kan udah ada sembuh nih. Itu dia baru bangun itu. Makanya Jadi dia baru bangun. iya. Baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur. Memang hari ini kita kan nggak kemana-mana, posisinya hujan. Dan alhamdulillah ada Bang Jaja kesini kasih informasi bahwa BPJS masih aktif dan tindakannya kita insya Allah akan Ya. dibawa ke RSUD provinsi yang ada di Banten, Polda ya. Iya, kalau Banten. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran buat kita Bang Jaja, soalnya Amin. harapan orang tuanya itu besar pada kita. Iya. Jadi jangan sampai kita, kata penonton ya, ada sebagian penonton jangan hanya kita flow aja. Iya. Gitu. Sebenarnya kita flow juga hanya memberikan informasi bahwa di sana kan ada ODGJ atau ada orang yang butuh uluran tangan kita. Iya. Gitu. Itu tanggapan Bang Jaja gimana tuh tentang netizen seperti itu? Ya, jadi memang benar. Jadi maksudnya apa sih, kita tuh bukan cuma sekedar bikin video kayak gitu, tapi kasih jalan juga kan kemana arahnya orang ini harus dibawa kemana. Terkadang mereka juga nggak tahu gitu kan, nggak ada yang bimbing juga gitu kan. Jadi keawaman mereka gitu terhadap apa namanya pengobatan ini, dia larinya kemana, terus keterbatasan modal juga gitu kan. Padahal sebenarnya mereka ada BPJS juga gitu kan. Mereka pikir kan, selalu berpikir oh nggak ada biaya, nggak ada modal. Terus kalau misalkan nggak ada yang tunjukin, nggak ada yang bawa, nggak ada yang ngarahin ini orang dibawa kemana, mereka pada diem, mereka pada cuek. Makanya ya susah juga, apalagi posisi di kampung, keluarganya juga misalkan kurang mampu juga gitu kan. Jadi mereka berpikir selalu terpentok di dana gitu kan. Padahal mereka ada satu BPJS. Ya kebetulan juga kan ada Bang Diman di sini bisa ngarahin gitu kan. Harus dibawa kemana ini orang gitu kan. Harus diobatin apa gitu kan. Kemudian ada gangguan jiwa atau enggak. Ya alhamdulillah ada Bang Diman ya gitu bisa ngarahin. Jadi alhamdulillah teman-teman kita juga kan sudah koordinasi juga sama pihak-pihak terkait, kayak contohnya ada di pihak rumah sakit RSUD atau rumah sakit jiwa yang ada di Grogol. Kalau anggapan dari rumah sakit jiwa yang ada di Grogol, menurutnya kalau untuk saraf itu kita bisa bawa untuk ke RSUD dulu. RSUD dulu. Cukup ke RSUD yang ada di provinsi. Kalau seandainya benar kejiwaannya kena, berarti kita bawa rujuk ke rumah sakit jiwa. Tapi ini kalau epilepsi itu hanya saraf aja, nah itu untuk tangan sama kaki yang nggak bisa jalan itu atau nggak bisa gerak itu bisa disembuhkan. Kita ini sebenarnya apa ya, kabar baik untuk pihak keluarganya, ada harapan untuk dede itu sembuh. Ita Rosita ya, Ita Rosita itu sembuh. Ya paling seperti itu aja teman-teman, kita mau ngobrol di luar kamera ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusi untuk Ita Rosita, dan mungkin siapa Bang Jaja juga pengen ngobrol-ngobrol sama dia, biar dia berbincang-bincang atau terbuka pikirannya ya Bang Jaja ya. Iya. Karena posisinya untuk dia emang masih ngelamun aja seperti itu. Diajak main ya. Ini siapa Mbak? Menjaga. Ganteng nggak? Lu Dia terbang nih. Suka nggak sama Bang Jaja? Enggak gitu. Kayak lu tadi. Dia suka nggak? Enggak. Maunya sama Bang Diman aja ya. Kenapa nggak suka? Jelek gitu. Sukanya sama siapa? Bang Diman. Adiman gitu. Sukanya sama siapa? Ya teman-teman, paling seperti itu aja. Mudah-mudahan kita minta doanya nih sama teman-teman, mudah-mudahan tindakan untuk Ita Rosita ini kita mendapatkan kemudahan ya, dengan kelancaran juga Ya. dan mudah-mudahan Ita Rosita itu dikasih kesembuhan, karena masih muda, masa depannya masih panjang. Ya. Kalaupun udah sembuh nih, contoh kalau seandainya udah bisa jalan, udah tangannya udah aktif lagi, kakinya udah aktif lagi, nggak apa-apa kalau seandainya minta diurus sama kita, ya kita urus Bang Jaja. Ya, Yang siap. penting semampu kita ya. Jadi kita nggak bakal memaksakan kalau seandainya kita nggak mampu gitu. Ya, Kalau ya. seandainya untuk mengurus aja, contoh mengkontrol obatnya atau untuk obat seperti apa ya, kita insya Allah lah, mudah-mudahan ada jalannya. Ini juga kita belum kunjungan lagi keluar ke rumah kita ya. Iya. Mudah-mudahan ibunya senang gitu dapat kabar seperti ini. Pasti Bang, soalnya ada yang ngebantu juga gitu kan. Kalau orang-orang sekitar kan ya pada cuek lah gitu. Iya benar. Jadi udahlah biarin gitu.
orang kita pada keluar. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalannya lewat jalan dari kita gitu. Iya, Jaja. lewat Bang Diman gitu ya. Lewat Bang Jaja juga. Iya. Intinya kalau seandainya nggak ada kabar dari Bang Jaja ya Diman nggak bakalan gitu. Apa namanya dapat informasi bahwa di sana ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita kayak Iya, gitu. Dan ini juga nih untuk siapa untuk teman-teman semua yang belum tahu ini namanya Dirja Channel ya channelnya. Ya, Dirja Channel dan insya Allah Bang Jaja juga akan aktif ya di Ya, ya. sosial dan Bang Diman juga insya Allah akan bareng-barang sama Bang Jaja untuk turun lagi ke jalan Bang Jaja. Iya, Karena banyak juga yang kangen kenapa Bang Diman nggak turun ke jalan. Sebenarnya bukan nggak turun ya karena tim Bang Diman itu sekarang kan terus jualan gitu. Jadi dulu memang ada lah tim Bang Diman untuk laki-laki juga ada dua tapi sekarang lagi insya Allah ya, semangat ya. Makasih Bang. Makasih Bang. Ya teman-teman paling seperti itu aja dari Bang Diman, mudah-mudahan kita dikasih pelajaran, kemudahan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian dari saya bersama Bang Diman. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.